Maka pertanyaan yang termasuk pertanyaan bid'ah di zaman sekarang adalah mempertanyakan Allah itu di mana. Ini salah. Tidak boleh mempertanyakan Allah di mana. Karena pergi ke Pekanbaru mendengarkan kajian Ustaz Somad, kajian yang penuh ilmu dan barokahnya. Alhamdulillah, ananda dalam keadaan sihat. Ayah, ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sihat, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesehatan, amin. Yang dalam keadaan susah Allah mudahkan. Yang dalam keadaan terpuruk Allah bangkitkan, amin. Allahumma amin. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan ada dua nikmat yang banyak orang tertipu. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering orang-orang tertipu dengan nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah al-faraghu, yaitu waktu lapang. Dan karena kesehatan dan waktu lapang inilah kita sempat hadir, berniat datang ke masjid. Gunanya adalah untuk melaksanakan solat berjamaah, subuh berjamaah, kemudian mendengarkan kajian, menghadiri majlis ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melewati jalan yang tujuannya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Amin. Allahumma amin. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taufik, karunia daripada Allah taala. Manusia tidak apa-apanya, manusia tidak berdaya, manusia tidak punya kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Karenanya para ulama mengatakan kalimat hauqalah ini, lafaz hauqalah ini, la haula wala quwwata illa billah, memiliki sirrun ajib, rahasia yang begitu ajib, yang begitu mencengangkan. Barang siapa yang dalam kesusahan membacanya, Allah mudahkan. Barang siapa dalam kelemahan membacanya, Allah kuatkan. Karena dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu sujud kecuali kalau Allah berikan kita kemampuan untuk sujud. Tidak mampu datang ke masjid melainkan Allah berikan kemampuan untuk datang ke masjid. Maka sujud kita kepada Allah adalah kekuatan yang Allah berikan. Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan adalah harta daripada Allah Ta'ala. Maka kalau kita menyadari hal demikian, tidak ada ujub, tidak ada riya, karena semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kepada kita wejangan ketika dalam keadaan sulit dan ketika dalam keadaan senang. Maka perasaan kita dalam keadaan sulit dan senang adalah bentuk daripada hamba itu sendiri. Ada hamba yang ketika ditimpa kesenangan, dia tetap bersyukur, dia tetap dalam koridornya. Ada hamba ketika ditimpa kesulitan, dia tetap bersabar, dia tetap bersyukur. Itulah cerminan kita. Maka kalau kita ingin tahu kualitas kita, lihat dalam keadaan senang dan sulit. Apakah dalam keadaan senang kita melonjak, sombong, lupa dengan Allah? Apakah dalam keadaan sulit kita malah merasa putus asa? Maka kita bisa menilai diri pribadi kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia
sifat aslinya diciptakan dalam keadaan halu'a. Dia bisa memiliki sifat putus asa, bisa memiliki sifat congak, sombong. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau keburukan menimpa dirinya, dia suka putus asa. Dia suka merasa Allah tidak memperhatikannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Namun ketika kebaikan sedang berada dalam dirinya, kebaikan sedang berpihak kepadanya, sedang di atas, manu'a, suka sombong, suka lupa diri. Illal musallin, kecuali kata Allah orang-orang yang selalu menjaga solatnya. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu menjaga solatnya. Karena orang yang solat, Allahu Akbar, dalam solat kita diajarkan tawadhu' yang luar biasa, khudu', rendah hati yang luar biasa. Bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mulia dalam diri kita, kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dalam keadaan kehidupan ini kita sangat memuliakan kepala, tapi dalam keadaan solat, kepala letaknya di kaki, bahkan mau cakat pantat lebih tinggi daripada kepala. Kita bersujud, khudu', rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang selalu merendah diri, orang-orang yang selalu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menjadi seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amral mu'min kullahu khair. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min, inna umurahu kullahu khair. Tercengang kita melihat semua perkara orang mukmin. Kenapa? Semuanya baik. Kalau ditimpa kebaikan, dia bersyukur, maka baik bagi dia. Kalau dia ditimpa keburukan, dia bersabar, maka baik bagi dia. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ayah ibu sekalian, Allah tetap menjadikan kita pribadi yang baik, pribadi yang bersyukur, pribadi yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat duduk berjamaah, duduk melingkar, duduk berjamaah, bermujalasah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyik bercerita, berceramah di depan para sahabat, datang seorang laki-laki dalam keadaan yang tidak dikenal oleh orang-orang sekitar. Cerita ini diceritakan oleh Umar bin Khattab, sehingga sebagian riwayat mengatakan hadis Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi wa shadidu sawadi sya'r. Suatu ketika kami duduk, lalu ada orang yang asing datang. Disebutkan oleh Umar ciri-cirinya. Ciri-ciri orang asing ini memiliki pakaian serba putih, dari atas sampai ke bawah semuanya putih, pakaiannya putih, gamisnya semuanya putih. Kemudian memiliki ciri-ciri rambutnya semuanya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada dari kami yang mengenalnya. Wala yura alaihi atharu safar. Tidak ada juga tanda-tanda dia safar. Biasanya kalau orang-orang safar itu rambutnya kumal, pakaiannya lusuh, penuh debu, karena di padang pasir. Ini tidak ada tanda-tanda safar, kata Umar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Kami juga tidak ada yang mengenal. Semua kami dari sahabat dari sini tidak ada yang mengenal. Berarti tidak dari orang yang musafir, tidak daripada orang sini, kami tidak kenal, kata Umar bin Khattab. Kemudian aneh lagi, laki-laki ini datang duduk mendekat kepada Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Coba bayangkan kita dalam keadaan duduk bermujalasah, datang orang asing, tiba-tiba datang ke guru kita, duduk ditempelkannya lututnya dengan lutut guru kita. Orang asing
Tidak sampai di situ. Wa wada'a yadayhi ala fikhidhaihi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Lancang sekali di kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Muhammad, tolong beritahu saya apa itu iman. Apa itu iman wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-iman. Rasulullah tidak banyak tanya. Rasulullah tidak banyak perhatikan. Rasulullah langsung menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman, kamu beriman dengan Allah, beriman dengan malaikatnya, dengan kitabnya, dengan rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan qadar baik dan qadar buruk. Apa kata laki-laki ini? Sadaqta, kamu benar. Maka apa kata Umar? Komentar Umar, karena Umar yang meriwayatkan hadis ini. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, laki-laki asing ini datang, kami tidak mengetahuinya, lalu menyandarkan kakinya kepada kaki Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya di dalam paha Rasulullah, kemudian bertanya, lalu dia juga membenarkan. Dia bertanya, lalu dia mendengarkan. Betul engkau Muhammad. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, wa akhbirni 'anil Islam. Kalau begitu, apa itu Islam wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kamu bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian melaksanakan haji kalau seandainya mampu. Laki-laki ini juga menimpali, benar kamu Muhammad. Lagi-lagi Umar mengatakan seperti perkataan pertama. Kami heran, dia bertanya di kedua kalinya, dia juga yang membenarkan pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, apa dia katakan? Wa akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu ceritakan kepada saya Muhammad, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan maknanya adalah dalam beribadah kepada Allah, kamu seolah-olah melihatnya, tapi kalau tidak merasakan kamu melihatnya, maka rasakan bahwa dia melihatmu. Orang yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Semuanya jadi Allah, semuanya menjadi Allah. Dalam pekerjaan tidak ada dustanya, tidak ada bohongnya, tidak ada khianatnya, karena dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata laki-laki ini? Ceritakan saya tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Jadi apa kata Nabi? Saya tidak tahu. Ini juga adab bagi seorang yang ditanya, bagi seorang ustaz yang kalau ditanya lalu dia tidak tahu, katakan saya tidak tahu, katakan Allahu a'lam, katakan bahwa ada yang lebih tahu. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang penanya. Artinya saya tidak tahu, kata Rasulullah. Kapan kiamat saya tidak tahu. Kemudian laki-laki ini tidak puas. Kalau begitu akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu kapan kiamat, tolong beritahu kapan atau apa tanda-tanda kiamat. Yang nanti tanda-tanda ini kita sebut sebagai tanda-tanda sugro, tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Apa kata Rasulullah? Antalidal amatu rabbataha. Ada, kamu akan melihat bahwa banyak nanti seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Apa maknanya? Yaitu banyaknya anak yang durhaka. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang kedua, wa antarul hufatal urata yura'una fil bunyan. Orang-orang yang awalnya memiliki pakaian compang-camping, tidak memiliki sandal, mereka berlomba-lomba membuat bangunan. Banyaknya bangun-bangunan di perkampungan. Kemudian kata Umar, setelah laki-laki ini pergi, kami terdiam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, atadri man sa'il? Umar,
yang datang tadi kemudian bertanya tadi, tahukah kamu siapa itu? Apa kata Umar? Umar ini murid Rasulullah, murid Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah mengikut kepada dirinya. Apa kata dia? Allah wa rasuluhu alam. Ini jawaban daripada Umar. Akhlak dalam menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Saya tidak tahu wahai Rasulullah, engkau lebih tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yang datang tadi pakaian putih tadi, rambutnya hitam, kemudian duduk dekat saya lalu bertanya 3 hal tadi, itu adalah Jibril datang tujuannya untuk mengajarkan agama kalian. Maka dari sini dikatakan oleh para ulama bahwa pokok agama yang mesti kita ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah perkara iman, sebagaimana pertanyaan daripada Jibril tadi, apa itu iman? Disebutkanlah rukun iman. Perkara iman, maka perkara iman inilah yang dibahas dalam kajian akidah atau kajian tauhid. Tidak lepas daripada 3 hal. Apa? Yang pertama membahas tentang ketuhanan. Kita membahas tentang Allah. Apa yang wajib bagi Allah? Wajibnya Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Maka kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan, kenapa Asy'ariyah membatasi sifat Allah menjadi 20? Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak membatasi sifat Allah menjadi 20, menjadi 50, tidak. Sifat yang wajib bagi Allah secara ijmal adalah semua sifat sempurna. Namun secara tafsilnya, karena ada dalilnya, disebutkan ada 20. Kemudian yang mustahil bagi Allah segala sifat kekurangan, maka mustahil Allah bersifat dengannya. Allah mustahil bersifat dengan sifat makhluk. Kalau makhluk bisa duduk, Allah tidak boleh duduk. Kalau makhluk bisa ditunjuk, Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau makhluk memiliki kuping, memiliki telinga, memiliki mata, memiliki kaki, Allah tidak boleh memiliki anggota badan. Allah tidak boleh kita tunjuk. Allah bahkan tidak boleh kita tanya di mana. Maka pertanyaan yang termasuk pertanyaan bid'ah di zaman sekarang adalah mempertanyakan Allah itu di mana. Ini salah. Tidak boleh mempertanyakan Allah di mana. Karena sebelum adanya kata di mana, zaman, waktu, Allah telah ada. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat. Maka kata Imam At-Tahawi, wala tuhituhu al-jihatu sit. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh seluruh sisi yang 6. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Tidak boleh dikatakan Allah di depan, Allah di atas, Allah duduk. Tidak boleh. Karena semua itu adalah sifat-sifat makhluk, dan itu dibahas dalam pembahasan akidah. Yang kedua dibahas yaitu pembahasan tentang apa yang wajib, apa yang jaiz, apa yang mustahil bagi Rasul. Wajibnya Rasul bersifat dengan sifat yang 4, mustahilnya Rasul bersifat dengan sifat yang 4, sidiq, tabligh, amanah, fatanah. Kemudian bolehnya Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Rasulullah boleh makan, Rasulullah boleh lapar, Rasulullah boleh menikah, Rasulullah boleh berperang, dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak sampai kepada kekurangan. Maka tidak boleh kita mensifati seorang Nabi memiliki penyakit yang kita benci. Jadi kalau pernah kita mendengar cerita ada seorang Nabi yang memiliki penyakit kulit, yang penyakit kulit ini membuat jadi busuk sehingga orang menjadi benci, ini tidak ada. Ya kan, semuanya dongeng, tidak ada. Karena seorang Nabi tidak mungkin memiliki sifat munafirah, sifat yang membuat orang tidak suka, sifat yang membuat orang menjauh, itu tidak ada. Ya kan? Maka bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Penyakit beliau itu ada di bawah kulit, sehingga penyakit beliau tidak tampak di atas kulit. Ya kan? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan ditegaskan oleh Imam Dardir di dalam Akharidah beliau. Kemudian dibahas juga yang ketiga yaitu tentang sam'iyat, perkara-perkara yang tidak bisa ketahui kecuali dengan melalui sama', melalui riwayat.
apakah kita yakin ada surga dan neraka? Yakin. Kenapa kita bisa yakin padahal tidak kita dengar, padahal kita tidak melihatnya? Apa jawabannya? Kita pernah mendengar daripada orang yang mendengar, daripada orang-orang sampai kepada Rasulullah, bahwa dia mendengar Rasulullah mengatakan ada surga, ada neraka, maka kita yakin. Maka ini adalah perkara-perkara akidah, yaitu perkara tentang ketuhanan, perkara tentang kerasulan, dan perkara tentang hari kiamat, atau perkara tentang sam'iyat, perkara-perkara tentang gaib. Yang kedua, itu yang dibahas dalam perkara akidah. Yang kedua, ketika Jibril bertanya tentang Islam, perkara zahir, salat, puasa, zakat, haji, maka ini adalah perkara fikih yang kita bahas, yaitu tentang solat, tata cara puasa, sahnya puasa, sahnya zakat, nisab haul, ya kan, tentang munakahah, tentang pernikahan. Maka dalam fikih dibahas 4 hal oleh para ulama. Yang pertama, mereka fokus dalam pembahasan rubu' al-ibadat, semua yang berkaitan dengan ibadah kemanusiaan. Kita solat, apa syarat sah solat? Kita berwudu, apa syarat sah wudu? Kita melakukan membayar zakat, apa syaratnya? Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Kita berpuasa, apa syarat sahnya? Apa rukunnya? Kemudian dibahas juga yang kedua, perkara muamalat, yaitu yang berkaitan dengan transaksi jual beli, ijar, ya kan, sewa menyewa, hutang piutang. Kemudian yang ketiga dibahas tentang munakahat, masalah pernikahan, sah nikah atau tidak, ruju' ila zihar, ya kan. Kemudian yang ketiga yang dibahas adalah, yang keempat adalah yang dibahas tentang al-jinayat, tentang qada, tentang seorang mengadu kepada hakim, tentang keputusan hakim. Semuanya dibahas dalam fikih Islam, yang itu bermula daripada hadis Jibril tadi, atau hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan oleh Jibril, apa itu ihsan? Yang ihsan ini akhirnya, ya kan, dikatakan oleh para ulama, inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, terserah apa namanya. Banyak orang terkadang mempermasalahkan nama, mempersalahkan, ya kan, topengnya, mereknya, itu tidak boleh. Maka tidak ada musyahah fil mustalahat, tidak ada perselisihan dalam istilah. Mau kita namakan dia tasawuf, mau kita namakan ilmu akhlak, mau kita namakan tazkiyatun nafs. Ada sebagian ikhwan kita menolak, tidak ada tasawuf, tidak ada tasawuf dalam Islam. Lalu mereka mengatakan kajian itu dengan kajian tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Terserah, itu sama maknanya juga kajian akhlak, kajian tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sofa, yaitu bersih, artinya membersihkan hati. Tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa, menyucikan hati. Kajian manajemen akhlak, kajian manajemen qalbu, terserah namanya, yang penting itu ada. Apa kata Rasulullah? Ketika beribadah, kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak, maka yakin Allah melihat kita. Ketika kita diajarkan dalam fikih tata cara solat, bagaimana kita solat, bahwa solat adalah aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Solat itu dimulai daripada takbir, baca al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, kemudian bangkit. Namun tasawuf mengajarkan kita bagaimana hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai daripada wuduk. Maka barang siapa yang khusyuk dalam wuduknya, khusyuk dalam salatnya, khusyuk dalam wuduknya, khusyuk dalam salatnya. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah khusyuk solat kita, perhatikan apakah khusyuk kita dalam berwuduk, ya kan? Maka wudu tidak hanya sekadar wuduk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seorang hamba tidaklah dia memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya, matmadha istinsyaq, kesunahan dalam wudu, masukkan air ke dalam mulut, masukkan air ke dalam hidung, kemudian keluar air tersebut, maka keluar juga dosa-dosa yang ada dalam mulut dan hidungnya. Kalau pernah memakan yang
yang haram. Kalau pernah mengatakan perkataan yang haram, dusta, ghibah dan yang lainnya, maka dengan itu akan terputus juga dosanya, akan mengalir juga dosanya, terbuang juga dosanya. Tidaklah seorang hamba membasuh mukanya melainkan dengan tetesan terakhir daripada air daripada jenggotnya ini, melainkan juga menetes dosa-dosa mukanya. Tangan yang dibasuhnya tetesan terakhir, terhapus juga dosanya. Kepala yang pernah makar, yang pernah memikirkan perbuatan dosa, yang pernah khianat, yang pernah menuduh yang tidak baik-baik, yang pernah memikirkan perkara-perkara buruk, maka terhapus juga dosanya. Juga demikian kakinya, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih. Sebagaimana kalau seandainya kita tidak menerima ada orang pulang dari kebun, pakaiannya pakaiannya semuanya kotor, kakinya kotor, kemudian masuk ke dalam rumah kita, cuci dulu pakaian, kata kita, cuci dulu kaki, bersihkan dulu, taharah dulu, baru datang. Begitu juga orang yang dalam keadaan berwudu, dia menyucikan hatinya, menyucikan bagian zahir dan menyucikan bagian hatinya. Kemudian setelah itu menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Maka Rasulullah mengatakan, seorang hamba yang memperbaiki khusyuk dalam wudunya, kemudian salat 2 rakaat, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan bersih sama sekali. Kenapa demikian? Karena dia telah menyucikan dari awal, menjadikan dirinya bersih daripada awal. Maka ini artinya adalah dibahas dalam kitab-kitab tasawuf. Ketika Imam Ghazali di awal-awal mula beliau menjadi seorang ulama, beliau ahli dalam seluruh ilmu. Beliau mengarang kitab Al-Mustasfa, kitab rujukan terdepan di dalam ilmu usul fiqih. Jadi kalau ada namanya, ayah bunda sekalian, ilmu yang membahas tentang tata cara ijtihad, bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah langsung, itu namanya ilmu usul fiqih, dan itu ilmunya para mujtahid. Itu dikarang oleh Imam Al-Ghazali, namanya kitab Al-Mustasfa. Boleh mengarang dalam fikih juga kitab Al-Wajiz, ya kan, kitab Al-Wasid, Al-Basit, banyak sekali yang beliau karang. Kemudian di akhir hayat beliau fokus kepada fikih hati. Makanya di antara kitab yang beliau karang adalah kitab Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin itu kalau seandainya kita buka di awal-awal rubu' itu pembahasan tentang fikih, salat, puasa, zakat, haji, jual beli. Namun beliau selipkan di dalamnya sirnya, ada rahasianya. Salat bukan hanya sekedar salat, apa rahasianya? Puasa bukan hanya sekedar puasa, apa rahasianya? Zakat bukan hanya sekedar zakat, apa rahasianya? Ini kita butuh kajian ini. Kajian fikih hati bukan hanya sekedar fikih zahir, namun juga fikih hati yang membahas adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan apakah kita beradab, apakah kita salat telah beradab, apakah kita melakukan ibadah telah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahas, ya kan, dalam permasalahan fikih, ya, fikih hati atau fikih yang disebut dengan fikih kebersihan. Kemudian selanjutnya dalam ilmu tasawuf diajarkan bagaimana kita berakhlak kepada orang-orang. Kalau seandainya kepada orang-orang saja berakhlak, apalagi kita berakhlak kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tidak bersyukur kepada orang, dia tidak mampu bersyukur kepada manusia, kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak mampu bersyukur kepada hal yang kecil, dia tidak mampu bersyukur dengan hal-hal yang besar, ya kan? Maka ini 3 aspek keilmuan dalam Islam tidak bisa dipisahkan. Ilmu aqidah yang membahas tentang ketuhanan, kerasulan, tentang hal-hal yang sam'iyat, tentang hal yang gaib. Yang kedua yaitu ilmu fiqih, mempelajari tentang salat, tata cara ibadah kita apakah sah atau tidak. Itu wajib bagi seorang hamba ketika melakukan ibadah mengetahui apakah ibadahnya sah atau tidak, apakah bacaan saya betul atau tidak, ya kan, apakah rukuk saya betul atau tidak, niat saya betul atau tidak. Itu wajib untuk dipelajari. Dan yang ketiga yaitu mempelajari tentang tasawuf, tentang akhlak, manajemen hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, apakah dia telah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keilmuan di dalam Islam semuanya bermuara kepada memperbaiki hamba, kepada memperbaiki kita. Ketika
Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam keadaan bentuk keluh kesah. Dikatakan Allah taala tadi dalam Al-Quran, maka semua keilmuan Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, tujuannya adalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang memang baik, sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan baik dan menghadap dalam keadaan penuh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah taala. Allah berikan kita taufik untuk selalu ikut dalam kajian. Maka taufik itu mahal harganya. Taufik itu sangat mahal harganya, ya kan? Kita bersyukur juga diberikan hati yang lapang. Maka di antara doa yang baik yang kita minta kepada Allah adalah Allah berikan kita taufik dan Allah berikan kita nikmat dalam ibadah. Ini sulit. Suatu ketika Imam Ali karamallahu wajhah itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf, kemudian mendengar ada seorang laki-laki yang bergelayutan di kiswah Ka'bah. Kemudian laki-laki itu berdoa, Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wa ya man la taghlatuhu al-masail, wa ya man la yatabarrahu bi ilhahil mulihin, adhiqni barda afika wa halawata rahmatika. Kemudian Sayyidina Ali ketika Sayyid mendengar doa ini, apa kata Sayyidina Ali? Tolong ulang doa lagi. Tolong ulang. Apa doa yang kau ucapkan tadi? A'id, kata Sayyidina Ali. Apa kata laki-laki ini? Asami'taha? Apakah kamu mendengar doa tadi? Ya. Maka diulanglah doa tadi. Apa kata laki-laki ini? Kata laki-laki ini, tidaklah demi Khidir yang berada dalam kekuasaan Allah, tidaklah seseorang membaca doa ini melainkan, ya kan, Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yang mengatakan ini, dalam riwayat mengatakan itu adalah Khidir. Maka riwayat sebagian ulama mengatakan, atau kebanyakan ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup. Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup, ya kan? Allah panjangkan umur. Di antara Nabi yang masih hidup adalah Nabi Khidir. Dan terjadi juga khilaf ulama, apakah Khidir itu adalah nabi atau wali. Terjadi khilaf antara ulama. Apa isi doa ini? Isi doa ini, Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in. Ya Allah, wahai zat yang tidak pernah sibuk banyaknya orang berdoa. Ini semua seisi alam berdoa, ya kan? Di Rumbai semua orang yang berdoa, itu doanya berbeda-beda. Di Riau orang berdoa, doanya masing-masing berbeda-beda. Di Indonesia, di dunia, masing-masing memiliki doa yang berbeda-beda. Dan Allah tahu, wa ya man la taghlatuhul masail, apapun permintaan orang, masing-masing memiliki rincian. Saya memiliki doa berbeda. Ya Allah, berikan anak yang soleh. Ya Allah, mudahkan urusan. Fulan memiliki doa berbeda, fulanah memiliki doa berbeda. Allah tidak pernah salah doa-doa masing-masing. Wa ya man la yatabarrahu bi ilhahil mulihin, wahai zat yang tidak pernah bosan dengan rintihan orang yang merintih. Banyak selalu orang merintih, menangis, meminta kepada Allah. Allah tidak pernah bosan. Malah sebaliknya, Allah bangga, Allah senang orang yang meminta, orang yang merintih. Kalau kita meminta kepada manusia, sekali dikasihlah, 2 kali, 3 kali orang bosan, tidak mau, 4 kali orang tidak mau. Manusia sifatnya begitu, tidak suka diminta banyak-banyak kepadanya. Tapi Allah tidak suka kalau tidak meminta kepadanya. Kebalikannya, Allah malah menginginkan kita meminta banyak-banyak kepadanya. Apa isi doanya? Adhiqni barda afwika wa halawata rahmatika. Tolong rasakan kepada saya, ya Allah, dinginnya ampunan Engkau dan manisnya rahmat Engkau. Yaitu meminta manis beribadah kepada Allah. Tanyakan kepada orang-orang tua kita, kenapa mau lama-lama di dalam masjid? Kenapa mau lama-lama dalam sujud? Kenapa mau lama-lama dalam berzikir? Kenapa lama-lama membaca Al-Quran? Kenapa mau bangun tengah malam orang tidur? Kenapa? Dia merasakan manis iman. Dan ini sulit. Maka selalulah hendaknya di antara kita meminta kepada Allah, ya Allah, rasakan kepada saya manisnya ibadah, manisnya sujud, manisnya membaca Al-Quran, manisnya munajat kepadamu. Ini adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik dalam kehidupan dunia adalah merasakan manisnya iman, merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian membuat kita berbakti. Berbakti kepada siapapun, terutama berbakti kepada ayah bunda kita. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana cara kita berbakti
kepada ayah bunda setelah kita meninggal. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, ayah ibu saya telah meninggal. Apakah saya masih bisa berbakti kepada keduanya? Kalau masih hidup kita bakti, bisa berbakti. Kita jaga, kita penuhi kebutuhannya, kita tidak membuat dia sulit, kita buat dia dalam keadaan enjoy, bisa beribadah tenang. Tapi kalau meninggal, bagaimana membuat berbakti kepada ibu bapak yang telah meninggal? Dia telah meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan 4 hal. Bisa dengan 4 hal. Pertama, yaitu dengan istighfar untuknya, mohon ampun, as-salatu 'alaiha, ya kan? As-salatu 'alaihima wal istighfaru lahuma, yaitu mendoakan ibu bapakmu, beristighfar untuk ibu bapakmu, istighfar untuk ibu bapakmu, kemudian muliakan orang yang dimuliakan ibu bapakmu, kemudian sambung janji ibu bapakmu. Maka 3 cara berbakti kepada ibu bapak setelah meninggal. Yang pertama, jangan kita pernah berdoa melainkan kita doakan ayah ibu kita yang telah meninggal. Jangan pernah kita meminta ampun untuk diri kita, meminta taufik untuk kita, melainkan orang tua juga kita mintakan. Yang kedua, kalau memang sungguh-sungguh taubat kita kepada Allah, sungguh-sungguh dalam kepada Allah Ta'ala, seandainya sekarang ibu kita ada, ya kan, bagi kita orang tua yang telah meninggal, seandainya ayah bunda kita masih ada, kita punya uang 10 juta, berapa yang akan kita kasih ayah bunda kita? Berapa? Ya kan? Maka kalau seandainya beliau telah meninggal, kita berikan, kita infakkan sesuatu untuk beliau, kita sedekah sesuatu untuk beliau. Tanah ini, ya kan, untuk pembangunan kelas, untuk pembangunan pondok pesantren. Sudah masuk syuruk Ustaz ya? Belum ya? 10 menit lagi. Tanah ini atas nama ayah saya. Semen ini untuk pembangunan masjid untuk ibu saya, untuk ayah saya, disebutkan nama beliau sampai kepada Allah Ta'ala, sampai hadiahkan pahala bacaan Quran, bacaan daripada zikir untuk ayah bunda kita. Sampai suatu ketika ada orang soleh, dia rajin berziarah, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada ahli mayit. Lalu dia ketika berziarah membacakan Al-Fatihah, kemudian dihadiahkan kepada ahli mayit, kepada mayit-mayit yang ada di kuburan, kemudian tertidur. Dalam tidurnya orang soleh ini bermimpi melihat semua ahli kubur bangkit dan rebutan terhadap doa-doa orang muslim. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang ada di alam kubur itu berebutan menunggu doa-doa kita. Setiap hari kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, sampaikan kepada muslim muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, mereka yang hidup, mereka yang mati. Itu rebutan orang muslimin, kaum muslimin yang ada di sana. Tapi orang soleh ini melihat ada satu orang tua itu tidak ikut rebutan. Semua ikut rebutan, satu anteng diam saja, dalam keadaan bajunya putih bersih. Dia orang dalam keadaan rebutan hadiah, dia diam dalam keadaan enjoy, tenang saja. Dihampiri oleh laki-laki soleh ini, bapak tua, kenapa engkau tidak ikut rebutan? Semua orang ikut rebutan mencari hadiah dari kaum muslimin, kenapa engkau diam saja? Apa kata anak bapak ini? Alhamdulillah, saya telah dicukupi oleh bekal anak saya. Anak saya selalu mengirimkan hadiah untuk saya. Ketika bapak itu, siapa anak engkau? Disebutkanlah, anak saya namanya Fulan bin Fulan, menjual kue di pasar Fulan. Ketika terbangun dari tidur, antara percaya atau tidak, si laki-laki soleh ini mencari pasar yang disebutkan dalam mimpi, kemudian mencari nama anak yang disebutkan. Ternyata memang ada namanya Fulan bin Fulan, jualan kue yang kerjanya setiap hari berzikir. Jualan kue, berzikir, membaca Al-Quran, kemudian dia hadiahkan kepada ibunya. Selang beberapa hari, beberapa waktu, orang soleh ini berziarah lagi. Pendek cerita, tertidur lagi dan bermimpi lagi, berjumpa dengan kaum muslimin lagi yang rebutan. Bahkan orang tua yang tadi tidak rebutan ikut rebutan. Lah, ini kenapa ikut rebutan? Ketika terbangun daripada tidur, dicarilah anaknya. Ternyata anak itu telah meninggal. Anak itu telah meninggal. Tidak ada lagi yang menghadiahkannya. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau manusia telah meninggal, semua amalannya tidak ada lagi. Kalau kita telah meninggal, tidak ada yang akan balik kepada kita kecuali 3. Illa min thalathin. Yang pertama yaitu shadaqatun jariyah. Ya kan?
Masjid yang kita bangun mengalir selalu ketika orang menggunakan masjid, orang beribadah dalam masjid. Wakaf yang kita berikan itu yang mengalir selalu kepada kita ketika kita meninggal. Sumur yang kita buat yang orang minumnya, makanya sedekah yang terbaik itu adalah memberikan air minum, menggali sumur. Setiap orang selalu meminumnya, ya kan, ada sumur umpamanya ya atas wakaf Utsman bin Affan, sampai hari kiamat kelak itu Utsman bin Affan memetik pahalanya, selalu mengalir kepada beliau. Orang tua kita yang mengalirkan sumur, ya kan, di kampung itu mengalir kepada mereka hadiah pahalanya selalu, karena digunakan untuk sehari-hari oleh orang-orang, kemanfaatannya luar biasa, selalu mengalir kepada mereka, mengalir. Itu pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mengajarkan ilmu, mengajarkan orang salat, mengajarkan orang iqra, itu luar biasa. Guru-guru mengaji, guru-guru MDA itu luar biasa pahala mereka. Ketika orang telah meninggal, ya, ketika dia telah meninggal, murid-muridnya semuanya telah menjadi orang-orang besar. Murid-muridnya semuanya telah bisa salat. Murid-muridnya semuanya bisa membaca Quran. Setiap hari-hari mereka membaca hijaiyah itu yang diajarkan oleh gurunya ini. Maka mengalirlah terus kepada mereka, mengalir terus menerus. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya. Maka di antara cara mengukur apakah kita saleh atau tidak, saya ini saleh atau tidak, tengok apakah orang tua kita telah meninggal. Apakah kita mendoakan setiap hari atau tidak? Kalau tidak, kita bukan orang yang soleh. Kalau kita doakan, maka termasuk yang disebutkan oleh Rasul, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Untung kalau seandainya mendapatkan anak yang soleh yang mendoakan ibu bapak. Kalau tidak, maka kita memperbanyak, ya kan, sedekah jariah, memperbanyak mengajarkan orang-orang hal-hal yang sederhana. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan orang yang tidak tahu bacaan Al-Fatihah, bacaan hijaiyah, hal-hal yang sederhana yang nanti bermanfaat untuk mereka. Ya kan, hal yang sedikit yang itu bermanfaat untuk kita. Karena hal-hal yang sedikit mungkin kelihatannya sekarang, itu hal yang besar nanti di akhirat. Bahkan, ya kan, di dalam surat Sajadah yang dibaca setiap subuh Jumat, selalu kita baca apa namanya? Kembalikan kami ya Allah na'mal salihan, kembalikan kami biar kami bisa beramal soleh. Hanya sekedar 2 rakaat saja. Kita bahkan rindu hanya untuk sekedar 1 kali sujud saja nanti. Kita rindu hanya sekedar untuk membaca alif lam mim saja nanti. Betapa pentingnya. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Kita semuanya dalam keadaan tertidur. Saya, Bapak Ibu semuanya kita dalam keadaan tertidur sekarang. Dalam keadaan tertidur, wa idza matu intabahu. Kalau meninggal barulah kita tersadar ternyata pentingnya 2 rakaat tersebut, ternyata pentingnya berbuat baik, ternyata pentingnya beramal soleh, ternyata pentingnya bersedekah, ternyata tidak ada pentingnya ya melakukan amal buruk, tidak ada pentingnya melakukan permusuhan, tidak ada pentingnya melakukan permusuhan. Seperti itu. Maka itu cara yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, doakan, ya kan. Kemudian yang kedua, sedekahkan, ya kan, untuk beliau harta kita, hadiahkan untuk beliau amal jariah kita. Kemudian yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah berbuat baik kepada orang yang disenangi atau yang disayangi oleh orang tua kita. Kalau kita tanya, siapakah kira-kira orang yang paling pertama yang disayangi oleh orang tua kita? Anak-anak mereka, yaitu saudara-saudara kita. Berbuat baik kepada saudara-saudari. Maka terkadang kita sangat baik sekali kepada orang lain, berbuat baik, berinfak, sedekah banyak sekali. Karib kerabatnya, sanak familinya dalam kemelaratan. Ini tidak betul. Sedekah, infak yang terbaik yang pertama adalah kepada ibu bapak, ya kan? Setelah kalau seandainya kita memiliki pasangan, kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada anak kita, maka kepada ibu bapak, kemudian kepada karib kerabat, kepada saudara-saudara kita. Itu infak yang terbesar, sedekah yang luar biasa. Kemudian setelah itu baru kepada fakir miskin, kepada para duafa yang tidak mampu selanjutnya. Maka berbuat baik kepada orang yang disenangi, yang disayangi oleh ibu bapak kita, yaitu kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang disayangi oleh beliau, kepada
paman kita, ya kan, kepada bibi kita. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau kalian ingin melihat ahli neraka berjalan di muka bumi, tengoklah orang-orang atau saudara-saudara yang rebutan warisan. Ahli waris, orang-orang yang berebutan warisan itu ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Ibu bapak mereka tidak ridho. Mereka tinggalkan harta bukan untuk kita bertengkar, bukan untuk kita saling berebutan, tapi untuk kita berbakti kepada ibu bapak. Maka tidak ada kesenangan melainkan ketika kita berbakti kepada ibu bapak. Bagi kita yang masih memiliki ayah bunda, maka surga kita masih ada, ya kan? Cara berbakti kita masih banyak. Apalagi kalau seandainya kita tidak memiliki ayah ibu lagi, maka cara berbaktinya dengan 3 hal tadi. Berdoa untuk ibu bapak kita, kemudian yang kedua adalah sedekah jariah untuk ibu bapak kita, kemudian ketiga berbuat baik kepada orang yang disenangi oleh ibu bapak kita. Maka demikian, maka kita termasuk kepada waladun salih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasakan, ya kan, kita ingin merasakan ayah ibu yang memiliki anak, betapa kita ingin anak kita berbakti kepada kita. Anak kita ingin supaya mereka mendoakan kita nanti ketika meninggal. Itu keinginan orang tua sekali. Karena itu adalah saham bagi kita. Ketika anak meninggal di waktu kecil, itu adalah menjadi saham juga. Kalau seandainya kita yang pernah meninggal anaknya di waktu kecil, yang belum balik, maka anak itu menjadi zukhran wa idhatan, menjadi simpanan nanti di akhirat, syafi'an, menjadi syafaat bagi ibu bapaknya di akhirat nanti. Kemudian kalau seandainya anaknya besar, maka harapan kita mereka berdoa untuk kita, mereka berbakti kepada kita. Kemudian ketika kita meninggal, mereka doakan kita selalu. Kita tenang dalam alam kubur, kemudian dia berdoa, ya, mereka mendoakan kita. Karena juga dikatakan oleh para ulama dalam hadis Rasulullah SAW, nanti ketika kita meninggal, maka ada yang menemani kita. Ada yang menemani kita. Apa yang menemani kita? Ada sosok yang menemani kita. Kalau seandainya orang soleh akan datang waktu syuruk, ya, ada yang menemani kita. Ada yang menemani kita. Kalau seandainya orang soleh, yang menemani dia adalah orang yang tampan, datang setelah kita dimakamkan tersebut, ya kan, datanglah orang soleh, datanglah orang yang tampan kepada kita. Orang yang tampan dalam keadaan rupa yang bagus, dalam keadaan yang harum, yang enak mata memandang. Kemudian kuburan dilapangkan baginya bagaikan pengantin di malam pertama. Pengantin di malam pertama itu sebentar kali malam pertama. Begitulah di kuburan. Tapi kalau bagi orang yang tidak soleh, bagi orang yang di muka buminya melakukan kerusakan, maka datang orang yang berburu. Itulah amal dia, orang yang buru, yang dia bosan, yang dia tidak mau ingin bahkan melihatnya, baunya busuk. Kemudian dilamakan hari hari barzakh itu untuknya, sehingga tersiksalah hari-harinya sampai menunggu datang kiamat. Kalau kiamat akan datang 100 tahun lagi, dia menunggu 100 tahun, lama sekali tersiksa bersama orang buruk. Tapi kalau seandainya orang soleh, datanglah orang yang baik, ya kan. Maka orang yang soleh ketika meninggal, diceritakan dalam riwayat yang sahih, malaikat datang, ya kan, dengan parfum, dengan dengan kain kafan putih dari surga. Tapi kalau seandainya orang yang tidak soleh, orang yang ingkar kepada Allah, maka datang malaikat buruk, ya kan. Apa yang dibawanya? Dengan kain kafan dari neraka, dengan bau-bau busuk. Maka mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang nanti di hari kiamat kelak, yang nanti di alam barzakh kelak mendapatkan, ya kan, kesenangan, mendapatkan ridha Allah dan dilapangkan kubur kita. Di antaranya adalah memberikan saham kepada anak. Ketika kita ingin anak kita mendoakan kita, yang pertama adalah kita mendoakan ibu bapak kita. Bagaimana mungkin kita ingin anak kita berbakti kepada kita sedangkan kita tidak berbakti kepada ibu bapak? Yakni dengan mendoakan ayah bunda kita. Kita yang selalu mendoakan ibu bapak kita, yakinlah nanti imbalannya anak-anak kita akan mendoakan kita. Kalau seandainya kita merasa, ya kan, kita merasa ternyata sekarang kita mendoakan ibu bapak kita, atau ibu bapak kita dahulu mendoakan juga ibu bapaknya, maka sekarang kita mendoakan ibu bapak kita. Ternyata dulu ibu bapak kita juga orang-orang soleh, mereka mendoakan ibu bapak mereka, maka kita juga mendoakan mereka.
juga mendoakan selalu kepada mereka, untuk juga menghadiahkan selalu kepada mereka. Itulah diantara cara berbakti kepada ibu bapa kita yang telah meninggal. Ayah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir waktu syuruk, ya sudah sampai waktu syuruk, ya kan, 14 menit setelah itu kita akan melaksanakan solat syuruk, ya kan. Berapa menit lagi, Pak? Udah masuk. Waktu syuruk udah masuk, ya kan? Ya kan, kita ulangi dan kita peringatkan lagi hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim, tidaklah seseorang solat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Maksudnya adalah diantara zikir ini adalah menuntut ilmu, mendengarkan majelis ilmu. Kemudian setelah itu dia solat 2 rakaat. Maka solat ini maknanya adalah solat syuruk atau solat duha. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita sebetulnya, solat syuruk itu solat duha. Solat duha itu solat syuruk. Ini pendapat jumhur. Imam Ghazali dan salah satu pendapat Imam Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa solat syuruk itu solat syuruk, solat duha itu solat duha. Solat syuruk itu berbeda dengan solat duha, tapi waktunya sama. Masuk solat syuruk itu telah masuk waktu duha. Masuk solat syuruk telah masuk waktu duha, ya kan? Tapi kalau bagi kita yang ingin mengamalkan banyak, bagus. Sekarang lakukan solat syuruk 2 rakaat, nanti juga lakukan solat duha ketika telah naik matahari, ya kan, sekitar rubu' nahar, itu 1/4 siang hari. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan semua salah kata, sopan santun yang kurang tepat kepada ayah bunda, para ulama, alim ulama, cerdik pandai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang baik sehari-hari, setiap hari menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.